Ada teman yang saya waktu retret di Jakarta, anak-anak muda nyanyi, Yesus cintaku, ku cintaku, kau cintaku, semua gitu. Ya ini orang kurang kasih saudara, jadi semua ditujukan ke dia. Tapi sebetulnya boleh gak kita memberkati diri sendiri? Boleh kok saudara. Karena Alkitab berkata kalau engkau memberkati dirimu sendiri di bumi ini, engkau mesti berkati itu di dalam Allah kebenaran. Nah kebenaran itu apa sebetulnya? Itu firman kan. Berkatilah dirimu seperti yang firman Tuhan katakan. Sehingga Alkitab berkata apa yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Amen. Jadi belajar memberkati dirimu sendiri. Ada yang merasa, aku ini kok enggak tinggi-tinggi. Ya sudah segitu aja, enggak apa-apa saudara. Nikmati apa yang Allah sediakan. Pak saya ini kok pengen kurus enggak bisa. Nanti itu disiapin untuk masuk lubang jarum di Yerusalem. Lolos. Semua itu ada manfaatnya saudara. Ngerti gak? Pak, saya kok nggak bisa kurus-kurus ya Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan melihat ke bumi, gampang kelihatannya. Lah, gitu. Jangan panik lah. Ketahuan aja. Nah ini dia. Tuhan gampang, pengangkatan tinggal ngangkat. Nah kan terlalu berat Pak, Tuhan maha kuat, bisa. Jangan khawatir. Amen saudara, jangan khawatir. Coba belajar tuh ngomong yang baik tentang dirimu gitu. Karena kita ini terlalu banyak sudah ngutuki diri sendiri. Entah terucap, entah dalam hati. Ngerti? Sampai kadang-kadang saya nggak jelas ya, orang tuh rambut karena kurang percaya diri sepertinya ya. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang jadi kuning, kadang-kadang jadi jambon. Saya nggak bisa ngerti tuh. Ya, nikmati aja apa adanya. Selama nggak ganggu orang lain, kita enjoy dengan diri sendiri kan. Memang suara-suara di luar itu mengerikan. Nah, belajar nutup mulut singa, saudara. Stop dalam nama Yesus. Nah. Kalau orang ngomongin negatif, ngomong ini, tolong ya hari ini berkati aku dengan perkataanmu. Gitu aja saudara. Kalau nggak bisa gimana Pak? Tengking. Jadi kita ini berhak kok memberkati diri sendiri. Berkatilah saudara. Kalau engkau berkata, aduh aku belajar gak ngerti-ngerti. Memang goblok aku, keturunan orang goblok. Tambah goblok saudara. Tapi kalau engkau perkatakan firman, ucapkan apa yang Tuhan katakan, yang Allah lihat dalam dirimu, saudara akan diberkati. Tahu gak saudara, yang membahagiakan, kalau engkau melihat orang lain, itu melihat keindahan Tuhan di dalamnya. Kalau Anda gak percaya, saya kalau mau tak doain. Supaya kalau lihat orang lain, lihat jeleknya semua. Lama-lama bisa sinting kita saudara. Semua kelihatan jeleknya. Bayangin. Mau hidup kayak gitu saudara? Gak mau, saya gak mau. Banyak orang bilang, Pak saya ingin peka dunia roh lihat setan. Oh saya gak mau saudara. Baru makan, setan lewat permisi. Wih. Mana enaknya sih? Mana enaknya lihat kayak begitu. Jadi bersyukur gitu. Banyak orang, wah aku pengen lihat setan. Aduh. Mana enak saudara. Lagi setir mobil, setan akrobat di depan kita. Ngerem mendadak, kenapa? Setan lewat, waduh. Saya bilang mana enaknya di situ? Nggak ada. Allah memberikan kita ini just perfect. Amen. Persis sempurna lah. Anda bilang, Pak kulit saya ini kok gak bisa putih-putih ya. Mau diapain saudara?
Pak, saya kok rasanya kurang berwarna ini, kok pucat. Ya, jangan makan cat ya saudara, tapi ya sudahlah. Bersyukur dengan apa yang ada. Kalau Anda hitam, katakan hitam luarnya, putih dalamnya. Gitu kan bagus saudara. Karena mesti ribut dengan warna kulit, rambut keriting, rambut lurus, rambut berdiri, rambut menari. Aduh. Itu kan ganggu banyak. Bukan kita sembarangan hidup kita. Tapi kita orang Kristen harus belajar memberkati dirimu sendiri. Sebab kalau kita mengharapkan orang lain, susah saudara. Dibutuhkan prestasi tertentu. Dan prestasinya kadang-kadang itu humanly sekali, manusia sekali. Kemarin saya katakan, misalnya kalau Anda dengar kata keberhasilan pelayanan. Coba kalau Anda punya jemaat isinya orang 8 dengan pendetanya, kayak Nuh. Orang berkata apa saudara? Kira-kira kalau Nuh itu hidup pada abad 20, ketemu pendeta dia berkata, Nuh, berapa jemaatmu? 7, 8 dengan aku. Siapa aja itu? Ya istriku, anak 3, mantu 3. Wah, kamu perlu ikut seminar cell group Nuh. Nah, supaya bisa membelah selmu, ini sudah ideal 8. Tapi harus ikut cell group. Itu tahapan-tahapannya. Bukunya segini loh Nuh, katanya cell group. Jadi keluar dari gereja cell group, lihat sel-sel di mana-mana. Nggak berhasil. Coba kalau Nuh hari ini, Nuh sorry ya, selmu nggak maju-maju, gua tutup ya selmu ya, pindahin ke orang lain. Betul nggak saudara? Ketemu hamba Tuhan lain, wah Nuh kamu jangan ikut cell group lah, ikut ini loh, church growth. Seminar pertumbuhan gereja, sana ke Korea sana, ke Choyonggi, belajar pertumbuhan gereja. Masa tahunan puluhan tahun 8, tok nggak maju-maju. Nah kalau saya khotbah begini, yang punya kelompok gak maju-maju seneng. No, ya belum tentu juga saudara. Orang itu kan pinter, orang Kristen itu paling pinter membenarkan dirinya pakai ayat saudara. Dan sulitnya kita bisa berbuat apapun dan backup ayatnya ada. Mau gantung diri aja ada ayatnya saudara. Nanti bukanya persis. Maka Yudas menggantung dirilah. Kita bisa memberkati diri sendiri. Di bumi ini Tuhan berkata, dia yang memberkati dirinya sendiri. Dia memberkati dirinya sendiri di bumi di dalam nama Allah kebenaran. Jadi kalau kita mengucapkan perkataan firman, itu memberkati akan kehidupan kita. Luar biasa. Teruskan lagi. Lihat sekarang pada Amsal 18, tadi kita balik dulu Amsal 18. Lihat ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Amsal 18, 21, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan. Anehnya, ayat berikutnya ngomong begini, siapa mendapat apa? Istri mendapat sesuatu yang, dan ia dikenan. Jadi istri yang sudah menguasai perkataannya. Loh, bagus soal kitab ini. Menempatkannya kok ya pas, saudara. Loh, ini bukan mengkonfirmasi Thomas loh ya, saudara. Enggak. Tapi Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan apa? Memakan buahnya. Bisa meng-create sesuatu. Itu hebatnya. Jadi kalau itu diucapkan, itu punya daya cipta yang luar biasa. Nah, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ternyata perkataan kita itu juga mengandung kekuatan tertentu, walaupun tidak sama dengan pencipta kita. Kalau Alkitab berkata, Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Tapi firman juga berkata, jelas hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia makan buahnya.
Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, Anda harus mengerti bahwa yang Anda ucapkan itu juga punya daya cipta dalam level tertentu. Ada teman saya yang pernah kuliah di Perancis ya. Dia ikut satu kuliah tertentu, teknik, dan dia diajar begini. Rupanya perkataan kita ini, yang kita keluarkan ini, itu enggak hilang saudara. Itu perkataan itu, menurut dia, itu di udara. Itu enggak hilang. Saya enggak usah jelaskan lebih daripada itu. Saya lupa penjelasannya ilmiah sekali. Tapi dia berkata, perkataan kita ini enggak hilang. Makanya kelak mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan perkataan. Nangkap saudara. Kalau Anda mau berkati dirimu, berkati di dalam Allah kebenaran. Dan kebenaran itu ada di dalam firman-Nya. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan, dia makan akan buahnya. Nah, teruskan lagi, saya bacakan beberapa ayat lagi. Lihat sekarang pada Yesaya pasal yang ke-48. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-48. Ayat yang ketiga. Yesaya 48, lihat pada ayat yang ketiga. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Lalu perhatikan. Aku telah, perhatikan, mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi apa? Kenyataan. Lihat akan urutannya. Tuhan berkata, yang pertama dia mengucapkan dan mengabarkan. Setelah itu Alkitab berkata, dia apa? Kemudian dengan sekonyong-konyong aku apa? Melaksanakan. Dan yang terakhir menjadi kenyataan. Kita sedang bicara tentang sistem akar kebenaran dalam kita. Kita bicara tentang bagaimana kita menetapkan struktur pikiran dalam fondasi hidup dan pikiran kita. Dan lihat Alkitab berkata, ini caranya. Engkau bisa memberkati dirimu sendiri dengan kebenaran. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan makan buahnya. Nah, Alkitab mengatakan inilah caranya Allah. Dia mengucapkan dulu, dia mengabarkan dulu. Baru kemudian dia melaksanakan. Waktu dilaksanakan, jadi kenyataan. Pola ini berlaku dari pihak Allah. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ingat saya pernah katakan, kita diciptakan to operate like us, kata Allah. Bekerja seperti kita bekerja. Nah, Allah bekerja dengan cara seperti ini. Dia ucapkan, dia kabarkan, baru kemudian dia laksanakan, dan kemudian menjadi kenyataan. Mengapa ada nabi? Mengapa ada nubuatan? Karena sebelum terjadi apa-apa, sudah diucapkan terlebih dahulu. Sebelum ada terang, maka berfirmanlah Allah dan jadilah terang. Terang itu pun jadi. Lihat ini pola kerja Tuhan. Makanya perlu nabi, makanya ada nubuatan. Karena Allah selalu mengucapkan, mengabarkan dulu, kemudian melaksanakan, dan baru menjadi kenyataan. Nah, rupanya apa yang didengar kita itu penting sekali untuk menciptakan suatu atmosfer tertentu di dalam kehidupan kita. Tidaklah mengherankan kalau Anda perhatikan di Alkitab, berkali-kali Allah sampai mengubah nama seseorang. Abram misalnya. Nama Abram artinya yang dimuliakan, yang dihormati. Sebelum dia punya anak, dirubah menjadi siapa? Abraham. Abraham artinya bapak dari banyak bangsa. Nah, itu kan setiap anak perhatikan ya. Dia berkata, kami ini mandul, sudah tua. Tapi setiap kali orang panggil dia Abraham, Abraham, Abraham. Bapak dari sebanyak bangsa, bapak dari banyak bangsa. Dengar yang dia dengar ketika orang panggil dia Abraham, Abraham. Kalau orang panggil dia Abram, dia sudah terhormat, saudara.
Selama Melkisedek datang, Raja Salem datang, memberikan dia roti dan anggur, itu kehormatan seorang raja diberikan kepada Abram. Tapi untuk membuat Abraham itu akhirnya dapat anak, Allah siapkan struktur pikirannya dibongkar oleh Tuhan. Engkau sudah dimuliakan, orang panggil engkau Abram, gak ada gunanya lagi. Sekarang namamu Abraham. Waktu diubah, orang bukan panggil dia yang dihormati, yang dimuliakan. Tapi dikatakan engkau bapak dari bangsa-bangsa. Tapi gak punya anak. Tapi bukankah perkataan itu dia dengar terus setiap kali hambanya berkata Abraham. Dia diingatkan lagi, aku ini bapak dari banyak bangsa. Faktanya mana? Belum ada. Tapi jadi enggak hari ini saudara? Jadi. Makanya kalau kita mendengar sesuatu Anda harus perhatikan. Saya ingat Ibu Elizabeth yang buta itu. Dulu namanya bukan Elizabeth saudara. Dia punya nama kecil. Kalau enggak salah nih namanya Dewi. Anda yang masih ingat namanya Dewi. Terus dia lahir baru. Dapat nama dari Tuhan, Elizabeth. Sejak itu, Dewi, dia bilang, maaf, namaku Elizabeth. Bayangin. Kalau Anda dipanggil, Dewi, maaf, panggil aku Elizabeth. Sebab dia ngerti Dewi itu artinya apa? Ya perempuannya dewa. Ngerti saudara? Dewi itu dewa perempuan. Jadi dia bilang, aku bukan dewa perempuan yang ditakuti Dewi Sri, Dewi apa gitu. Tapi dia bilang, aku diberi Tuhan nama Elizabeth. Jadi ketika orang panggil Dewi, 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 dia gak mau. Dia bilang, panggil aku Elizabeth. Abraham tahu prinsip itu saudara. Ngerti? Ketika dia belum punya anak, Allah ubah namanya. Supaya di telinganya, dia dengar orang panggil dia bapak dari banyak bangsa. Bukan cuma orang yang ditinggikan. Kalau yang dihormati, dia tahu dia sudah dihormati. Tapi Allah berkata, namamu Abraham. Dan dia dengar terus. Itu membongkar struktur pikirannya. Dan dia berkata, dari pikiran berkata, aku mandul. Jadi berkata, bisa Tuhan memberi seorang anak, bahkan lebih kepadaku. Ngerti saudara? Orang kedua yang dirubah, Yakub misalnya. Jadi apa saudara? Israel. Lewat proses panjang, Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub. Kenapa Tuhan berkepentingan? Sebab dari pribadi orang ini akan dibangun bangsa yang luar biasa. Nah kalau Yakub terus, hari ini nggak ada Israel. Negara Yakub. Yakub artinya pencuri, penipu, tukang jegal. Lalu orang datang, kamu mau kemana? Ke negaranya perampok. Bayangin, isinya tukang ngapusi semua saudara. Ya memang banyak orang Israel, Yahudi sampai sekarang sih masih nipuan banyak saudaraku ya. Itu Yakub yang lama sih. Tapi Allah punya kepentingan, harus dirubah dari Israel. Kalau enggak ngajari bangsa-bangsa jelek, tukang nipu diberkati nggak apa-apa, nipu jalan terus. Business as usual, saudaraku. Bayangin bisa seperti itu kan ngeri. Allah rubah semuanya. Banyak nama di Alkitab. Bahkan kalau Anda perhatikan Yohanes Pembaptis. Sampai Tuhan berkata, beri nama dia Yohanes. Yang lain berkata nggak ada di keluarga namanya Yohanes. Tuhan punya kepentingan. Yohanes artinya grace, anugerah. Dan Tuhan berkata ini waktu zaman anugerah dimulai. Beri nama Yohanes. Nama Yesus saudara, itu pemberian Allah Bapa. Bukan Yusuf Maria cari-cari di ensiklopedia nama bayi-bayi. Enggak ada itu. Tuhan punya kepentingan. Sebab itu sebetulnya punya makna. Tuhan itu juru selamat. Di situ namanya. Saudara kalau Anda bisa nangkap ini, kita bisa ngerti. Kenapa Saulus jadi Paulus? Penting buat hidup kita. Mendengarkan segala sesuatu itu meletakkan fondasi tertentu di dalam pikiran kita. Nah, saya akan beri contoh satu lagi. Lihat akan hal ini. Saya sangat diberkati dengan apa yang kita akan baca. Coba buka kitab Kejadian, saudara.
Kejadian pasal 35. Kejadian 35, perhatikan mulai ayat 16. Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya apa? Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Kalau Anda ke Israel, ini masih ada nih kuburannya. Dan dijaga ketat sama orang tentara Israel. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Nah, ini aneh, saudara. Kalau Anda perhatikan, setiap kali Yakub punya anak, yang memberi nama mesti istrinya. Yakub ini kelihatannya hebat, tapi di rumah kalahan, saudara. Kalau Anda baca ceritanya itu ngeri. Sampai dia itu kayak barang. Istri yang pertama punya ini, yang kedua minta ya, boleh, tapi nanti Yakub tidur sama aku. Sampai digituin sama istri-istrinya. Makanya orang jangan suka nipu-nipu lah, saudara. Dijadikan bahan terus gak benar. Setiap kali punya anak, istrinya beri nama. Dan Yakub juga, ya amin, tinggal mengaminkan, amin gitu, saudara. Kerjaannya cuma mengaminkan. Punya anak lagi, namanya ini. Yakub bilang, amin. Kalau dia memberkati, selesai. Itu kan, saudara. Jadi gitu yang dikerjain. Dia gak pernah berkomentar, semua diberi nama semaunya sama istri-istrinya. Dan yang dicintai dia itu bukan Lea, tapi siapa? Rahel. Pada waktu lahir anak terakhir, itu harus dibayar dengan kematian istri yang dikasih. Dan rupanya Rahel menderita sekali waktu anak ini akan lahir. Mungkin darah begitu banyak, penderitaan begitu banyak, akhirnya dia mati, saudara. Dan begitu lahir laki-laki, Rahel keluar semua penderitaannya. Dia berkata, namanya Ben-Oni. Nama Ben-Oni artinya son of my sorrows. Anak penderitaanku. Betul nggak buat Rahel? Betul. Dia ekspresikan apa adanya. Ini membuat aku menderita. Akhirnya dia mati. Dia berkata, namanya Ben-Oni, son of my sorrows. Tapi yang luar biasa, itu pertama kali Yakub berkata, tidak. Sekalipun yang memberi nama itu almarhum Rahel, almarhumah. Yang pernah dia paling cintai. Dia berkata, tidak. Namanya Benyamin. Artinya apa? Son of my right hand. Tangan kananku, kata Yakub. Bayangin. Diubah dari anak penderitaan, jadi anak yang jadi tangan kananku, kata Yakub. Son of my right hand. Anda tahu akibatnya? Kalau Yakub ikuti perkataan Rahel yang akhirnya mati, maka setiap kali orang dengar Ben-Oni, Ben-Oni, dia akan ingat penderitaan dari istrinya dan kematian istrinya. Tapi Yakub ini sudah diubah Tuhan luar biasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat begitu gawat, istrinya berkata Ben-Oni, dia berkata tidak, Benyamin. Karena Rahel sudah mati. Nama Ben-Oni tidak pernah disebut lagi. Dan kalau Yakub panggil anaknya, dia panggil dengan Benyamin. Dia berkata, engkau tangan kananku. Saudara tahu, keberanian orang untuk memilih mana yang dia mau dengar dan mana yang tidak mau dia dengar. Kalau saudara bisa nangkap ini saja, kita mestinya belajar selektif mendengar apa yang kita dengar, saudara. Sebab perhatikan, ada banyak suara di sekitar kita. Dan tidak semua membangun kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu belajar selektif mendengar apa yang bisa kita dengar, saudara. Kalau semua kita masukkan, kita anggap sebagai masukan, sebagai nasihat,
Ingat, nasihat itu adalah kita meletakkan dasar. Dasar dengan suatu struktur pikiran yang tertentu. Dan semua suara itu punya message untuk kita. Tujuannya ingin kita berperilaku seperti yang dikatakan. Dan kalau kita tidak bisa ngerti ini, maka akibatnya kita akan tampung semua perkataan. Baik yang dari dunia maupun dari orang-orang sekitar. Yang Tuhan mau, yang didengar telinga kita, biar yang berasal dari Allah sendiri, saudara. Amen. Karena ini penting. Kalau ini tidak kita bisa mengerti, saudara, wah gawat. Anda akan diombang-ambingkan dengan banyak hal. Akibatnya engkau tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas dalam hidupmu. Mari belajar, fondasinya ditata yang betul. Semua yang bukan dari Tuhan disingkirkan. Kalau ada orang sudah mulai ngomong ngaco-ngaco, engkau tahu ini bukan dari Tuhan. Kalau engkau bisa berkata, aku rasa baik kita berhenti aja lah bicara soal itu. Kita change subject lah, kita ubah yang lain. Ini kok kita ngomongin orang terus, berhentilah. Atau kalau tapi ini kan perlu kita, oke kalau gitu Anda mau bicara, saya permisi ya, Anda tinggal. Kan nyinggung perasaan Pak, sedikit. Tapi membuat dia jadi baik. Sehingga orang itu lain kali kalau ngomong dia akan hati-hati. Karena selama ini orang Kristen senang sih. Dan dipakai kalimat begini, ini ada bahan doa. Oke, nanti gak pernah doa saudara. Isinya ngomongin orang lain. Tapi kalimatnya ini bahan doa. Isinya cuma mengeluarkan unek-unek. Kalimat polesan luarnya bahan doa. Tapi kalau intinya sama buat apa? Kita belajar yang kita dengar. Kita tidak menipu diri sendiri loh saudara, lain. Tapi kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Bukan untuk menipu diri sendiri. Lain, kalau Anda nipu dirimu sendiri berkata begini. Saya ucapkan saya nabi. Lalu Anda berperilaku kayak nabi. Bawa tongkat kemana-mana. Apa itu? Nabi. Terus Anda pelihara jenggot di sini. Lalu Anda beli bagian dari bulu onta. Jalan kaki. Ayo Pak naik motor. Oh maaf, najis. Anda jangan tertawa loh. Di Amerika ada kelompok orang Kristen. Namanya kelompok Amish. Itu menolak teknologi. Kalau Anda ke Bible Belt di Amerika, di daerah tengah, Kansas, Wichita, Anda akan ketemu orang Amish. Itu sama sekali nolak teknologi. Lampu nyala gini nggak mau. Dia pakai obor biasa. Nyuci pakaian hanya hari Senin dan Selasa. Jadi pakaiannya semua seragam. Kebaktian laki sendiri, perempuan sendiri, duduknya terpisah. Dan tidak mau teknologi, kereta, kuda, boleh. Tapi kalau mobil dia tolak. Kenapa? Duniawi. Terjadi di Amerika. Saya pernah ke sana, tanya mereka. Dan itu mereka punya kereta, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Itu menunjukkan akan tingkat konservatif yang berbeda. Sampai sekarang mereka masih bertahan hidup. Dan mereka termasuk kelompok yang pemerintah Amerika memberikan dispensasi. Kalau sampai ada wajib militer, kelompok ini tidak usah ikut perang. Karena mereka anti kekerasan. Di Amerika cuma satu kelompok, namanya kelompok gereja Mennonite. Yang sebetulnya kami kalau di Amerika gabung kelompok ini. Itu kalau ada perang misalnya, mereka yang dilepaskan dari kewajiban wajib militer. Kalau mereka bantu paling di palang merah, disuplai makanan, tapi suruh berantem, suruh perang tidak mau. Dan pemerintah Amerika ngasih izin. Ini kelompok ini kecil saudara. Tapi dia ngotot dengan apa yang dia yakini. Nah, Anda juga bisa kayak gitu kalau mau. Jadi kalau ke sini naik kuda. Wah, nabi naik kuda. Anda bisa berperilaku seperti nabi, mengucapkan dirimu nabi, tapi itu bukan yang diajarkan firman Tuhan. Perkatakan firman, bukan perkatakan apa yang engkau anggap tentang dirimu saudara. Perkatakan firman. Kalau engkau sudah mulai frustrasi, jangan berkata, oh orang ayu-ayu kok frustrasi, itu gak ada ayatnya. Coba katakan engkau berharga di mata Tuhan. Diucapkan dong,
Yang dalam kitab Yesaya, ucapkan berharga. Nanti firman itu akan menghidupkan kita. Ngerti saudara? Itu menaruh fondasi tertentu dalam kehidupan kita. Kita mesti perhatikan ini. Sebab kalau tidak, waduh. Terlalu banyak suara di sekitar kita. Dan nasihatnya bagus-bagus. Tapi tidak semuanya berasal dari Tuhan. Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 12. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, atau renewing your mind. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dengan kata lain, kata berubahlah, kita berubah kalau pikiran kita berubah. Ya kan? Berubahlah oleh pembaharuan, perubahan pada pikiran kita. Perubahan pikiran ini merubah akan fondasi dan struktur pikiran dirubah. Lalu kalau pikiran kita berubah, kita ini akan jadi pribadi yang diubah. Dengan kita berubah, Alkitab berkata, sehingga akibatnya ini kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang apa? Sempurna. Dan tiga-tiga ini berbeda loh saudara. Baik, berkenan, dan apa? Sempurna. Baik, berkenan itu acceptable, dapat diterima. Dan yang sempurna ini semua bukan berkenan, tapi acceptable. Semua yang baik belum tentu acceptable. Betul nggak saudara? Contoh, kalau saudara mencat gedung ini baik nggak? Belum tentu acceptable. Walaupun baik. Misalnya, Anda mau merapikan semua kamar di sini, baik nggak? Baik. Belum tentu temanmu acceptable dengan tawaran itu. Sebab mungkin mereka berkata ada hal-hal yang aku tidak mau kamu sentuh. Masing-masing kita punya mungkin hal-hal yang pribadi sekali. Saya pernah ngalami. Kami terbang mau ke Amerika, ke Los Angeles, saudara. Saya duduk di pesawat. Dan di depan saya ini ada satu putri, orang Jakarta. Duduk juga, dipisahkan lorong dari situ, ini istri saya di sini. Begitu duduk, dia ambil tasnya, dia keluarin foto. Wah, saya pikir ini pasti foto suaminya atau pacarnya. Dia tempel di depan, dia cepit di cepitan meja pesawat itu, foto anjingnya. Sepanjang penerbangan. Dia lihat anjingnya yang cakep. Ada. Nah itu kalau Anda singkirkan, waduh saudara. Perang dunia ketiga terjadi benar saudara. Walaupun Anda mau bersihkan semua kamar itu baik. Belum tentu acceptable. Di depan Tuhan sama. Engkau bisa pikirkan semua yang baik menurut kita. Belum tentu acceptable di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa minimal acceptable. Cara berpikir kita harus selaras dengan dia. Kalau enggak repot. Yang seperti Pak Yusak katakan. Di Indonesia kalau orang sendawa. Enggak apa-apa. Hasto, excuse me. Gitu. Selesai, enggak ada orang marah dengan dia. Tapi kalau kentut, lebih ganggu. Pak Yusak di Jerman, di gereja, di Belanda, maaf, semua orang lihat ke dia. Itu bukan sesuatu yang sopan. Tahu, beda. Cara berpikir tiap bangsa pun berbeda. Kalau kita berubah dengan renewing our mind, membaharui pikiran kita ini berubah. Lalu akibatnya kita bisa membedakan kehendak Allah. Bedakan dalam hal apa? Apa yang baik, apa yang acceptable,
dan apa yang sempurna. Yang acceptable pun belum tentu sempurna. Ingat ada istilahnya seizin Tuhan atau kehendak yang sempurna. Kalau Anda dengar Pak Yusak berkata, kalau seizin ya boleh gak apa-apa. Tapi nanti ada bagian yang kau mesti bayar harganya. Nah, kuat apa tidak belum tahu saudara. Kita diajar apa yang baik, yang acceptable, dan yang sempurna. Makin dibaharui pikiran kita akan bisa makin mengerti yang sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Dan sekali lagi, ini harus merupakan proses yang terus menerus. Perubahan ini harus terus konstan, terus menerus. Kita diubah, kalau enggak bisa. Makanya orang berkata pendidikan itu seumur hidup, itu betul saudara. Selama kita hidup, kita harus mau terus berubah. Orang yang berhenti berubah, dia mati saudara. Orang yang berhenti berubah, dia enggak pernah bisa cepat dengan Tuhan. Karena itu berkali-kali kalau Pak Yusak khotbah dia berkata yang muda gampang diubah, yang tua sudah karatan katanya. Tapi yang enggak semua ya saudara ya. Selama kita berkata aku mau diubah, Anda dan saya pasti berubah. Sekali lagi ini konklusinya. Lihat, Anda harus tahu begitu banyak suara di dunia ini. Kalau itu berupa nasihat, Anda harus perhatikan nasihat itu merupakan dasar, peletaan dasar dengan struktur pikiran tertentu dimasukkan pada kita. Untuk kita bisa mengcounter akan pikiran dan struktur yang lama, fondasimu harus dibuang, diganti dengan pikiran yang baru. Pembaharuan pikiran membuat kita berubah. Tapi pembaharuan pikiran ini hanya bisa dengan perkataan kebenaran. Kalau terus diucapkan, maka Tuhan akan melaksanakan dan kemudian menjadi kenyataan. Dan ini semua akan membuat kita bisa makin membedakan mana yang baik, mana yang acceptable, dan mana yang sempurna. Semakin kita diubah, kita makin mengerti yang sempurna seperti apa. Dan makin kita ngerti yang sempurna, dengan anugerah Allah, kita menyukakan akan hati Tuhan. Nah, banyak orang Kristen kemudian menggunakan pengajaran ini secara keliru. Semua yang diucapkan dasarnya adalah egonya. Salah lagi. Jadi apa yang harus engkau buat saudara? Setiap kali engkau membaca firman Tuhan, engkau terima rema tertentu, engkau pegang, engkau naikkan sebagai doa, dan itu yang engkau ucapkan, bukan milihi yang mana yang baik. Jangan mengucapkan logos, gak ada gunanya terlalu banyak. Ya baik untuk kita simpan, kelak Roh Kudus bisa menghidupkan itu. Tapi yang perlu yang punya kuasa justru perkataan rema. Setiap pagi engkau baca Alkitab, sampai engkau terima rema, itu pokok doamu hari itu. Dan itu yang engkau ucapkan sepanjang hari itu. Setiap engkau punya pengalaman rohani, kayak Amsal 18 tadi, itu harus merupakan pokok doa, dan yang kita ucapkan. Kalau itu merupakan teguran, maka yang sebaliknya, dasarnya adalah perkataan yang diucapkan Tuhan tadi. Kita ucapkan balik, kita mengatakan, Tuhan, aku tidak mau sendiri. Aku tidak mau mencari kemauanku sendiri. Aku mencari kemauan Tuhan. Aku bergaul dengan yang lain. Amarahku tidak meledak dengan pertimbangan. Aku terima pertimbangan dengan baik. Karena Tuhan membuat semua jadi baik. Itu merupakan dasar untuk kita naikkan di hadapan Tuhan, saudara. Dengan demikian Anda akan makin kuat. Nah, kalau Anda belajar mengucapkan itu, hidup rohmu akan makin hebat. Karena ini baru terjadi minggu yang lalu, saudara. Sabtu. Ada seorang teman yang bentrok ribut dengan suaminya. Si suami nyeleweng dengan wanita lain. Datang doa di sini. Ditemani sama istri pendeta. Temani, sudah kamu masuk gua, tak tungguin. Aku juga ikut doa, kamu doa. Ntar jam sekian kita keluar. Pulang dari doa, pulang rumah. Tambah seru berantemnya bawa pisau istrinya. Habis doa kok pulang dari cuman mulut jadi pisau keluar. Mengapa? Kami berkata kemarin waktu ketemu, kamu doamu gimana ya? Aku diam saja. Rasain apa? Jengkel. Lihat penglihatan apa? Lihat suamiku. Terus meledak amarahku. Ya betul, Amsal 18 tadi. Saudara. Tapi kalau dia ucapkan firman,
Dia teriakkan doanya, bahasa rohnya keras, dia lawan suara-suara itu. Dia bisa keluar sebagai pemenang. Ini yang tidak banyak orang Kristen mengerti. Nah, masing-masing kita punya gaya doa berbeda. Ada orang yang bisa diam dengan tenang, ada orang yang harus teriak-teriak. Jangan ikuti gayanya orang, jangan lihat kulitnya, tapi ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, dengan cepat Anda akan bisa mengerti bahwa ini yang harus aku lakukan. Nah, saudara sekalian, dalam minggu ini kita akan juga diajar lagi. Ingat, minta dengan Tuhan, remakan dalam hidupku Tuhan. Begitu jadi rema, jangan engkau buang hari itu. Setiap rema itu engkau perkatakan, engkau perkatakan, engkau perkatakan. Setiap kali engkau dengar perkataan firman Tuhan, engkau tulis, ini rema buat aku hari ini. Begitu selesai acara engkau sembahyang, engkau perkatakan. Perkataan. Sampai itu rilis, boom, dari hidupmu. That's it, selesai. Siap untuk hari yang baru. Dengerin firman lagi, rema buat aku apa hari ini? Remain lagi, keluar lagi, ucapkan lagi. Terus Anda akan tumbuh cepat, saudara. Kalau tidak, itu hanya berhenti di catatan kita. Tidak bisa masuk sampai ke dasar hidup kita. Sistem akarnya tidak akan pernah kuat. Saya letakkan dasar ini lagi buat saudara. Supaya engkau siap dan Anda akan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Dari Dia. Amen. Mari angkat tanganmu sama-sama. Hamba berdoa Tuhan demi nama Yesus. Meteraikan semuanya. Dan setiap rema yang kami tangkap, biar mulai hari ini kami perkatakan, kami naikkan sebagai doa kami. Kami tidak mau buang semua perkataan dari Allah. Kami mau jadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin.